Pandemi COVID-19 merupakan bentuk suatu tantangan di bidang kesehatan dikarenakan setelah adanya pandemi telah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan. Nah, pandemi ini juga terjadi di hampir seluruh dunia. Di dalam bidang kesehatan, perbedaan sebelum dan setelah terjadinya COVID-19 juga sangatlah berbeda dikarenakan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, masyarakat yang mempunyai keluhan demam, batuk, pilek, mereka akan langsung diperiksa dan konsultasi dengan dokter secara langsung. Nah, setelah adanya pandemi COVID-19, masyarakat yang mempunyai keluhan demam, batuk, pilek akan dicek terlebih dahulu melalui tes rapid. Nah, ini juga merupakan salah satu perbedaannya, dikarenakan juga tahapan pemeriksaannya juga semakin banyak. Jadi dengan terjadinya wabah ini, COVID-19 yang sekarang kita alamin, kayak orang-orang tuh enggan gitu mau keluar tanpa ada kepentingan yang mendesak. Nah, kita tuh bersyukurnya sekarang hidup di zaman yang sangat maju gitu, untuk dari segi teknologi, segi apapun ya, kita itu udah berkembang dengan pesat. Nah, maka dari itu sekarang juga kan banyak tuh konsultasi dengan dokter secara online, berobat online lah ya, ibarat kata. Nah, seperti aplikasi Halo Dokter dan lainnya. Nah, kita itu bisa melakukan tanya-tanya langsung ke dokternya, konsultasi dengan dokter. Keluhan kita itu apa? Nanti dokter itu memberikan resep. Selain itu, keunggulan dari konsultasi online dengan dokter ini, kita itu bisa melakukan konsultasi di mana saja, kapan saja, dan tentu saja yang menjadi nilai plus ini biayanya tuh lebih ringan gitu, minim, dibanding kita harus datang langsung, ngantri gitu kan, ngantri lama ya kan, memakan waktu, terus juga biaya ongkos ya. Itu kelebihan dari kita konsultasi dengan dokter secara online. Kelangkaan masker medis dan cairan antiseptik di pasaran. Pada awal bulan Maret tahun 2020, sejak ditemukan pertama kalinya kasus COVID-19 di Indonesia, terjadi kelangkaan untuk masker medis dan cairan antiseptik. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga atau lonjakan harga untuk masker dan cairan antiseptik. Tidak sedikit dari masyarakat yang terkena virus tersebut malah tidak mendapatkan masker dan cairan antiseptik. Dalam masa pandemi ini, peningkatan limbah medis seperti sarung tangan, alat suntik, masker medis, dan lain sebagainya juga mengalami peningkatan. Peralatan kesehatan tersebut yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 yang digunakan dalam jumlah besar dapat menambah jumlah limbah medis. Dengan semakin banyaknya orang yang terinfeksi oleh COVID-19, maka jumlah limbah medis juga akan bertambah seiring dengan digunakannya peralatan medis tersebut untuk penanganan dan pencegahan terhadap COVID-19. Limbah medis tergolong dalam limbah B3, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur pengelolaan B3. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengurangan pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan hingga pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan limbah medis. Limbah medis dapat memberikan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat, seperti adanya pencemaran lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, dan juga resiko tertular penyakit. Selain berdampak terhadap kesehatan fisik, COVID-19 juga memberikan dampak terhadap kesehatan mental pada seseorang. Rasa bingung, cemas, stres, dan frustasi dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Emosi tersebut terjadi karena adanya ketidakpastian, di mana mungkin seseorang telah merencanakan untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang,
Namun, karena terbentur oleh pandemi COVID-19 ini, maka rencana tersebut harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Dan untuk merencanakan ulang, rencana untuk dilakukan di masa mendatang, itu sulit dilakukan karena adanya ketidakpastian atas pandemi COVID-19 ini. Menerima informasi mengenai COVID-19 yang berlebihan juga dapat menyebabkan stres dan memicu rasa cemas pada seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk seseorang dapat memilah informasi mengenai COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Jadi pada bulan Maret 2020, pemerintah telah melakukan kebijakan PSBB. Apa itu PSBB? Ini dia. Pada Senin 30 Maret 2020, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 59. Artinya terdapat situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi pemerintah melakukan PSBB ini untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Nah, PSBB ini telah dilakukan selama hampir 6 bulan, hampir setengah tahun. Dan akhirnya setelah berdiam diri di rumah selama hampir setengah tahun, para pekerja yang bekerja di perusahaan mulai kembali lagi bekerja di kantor seperti biasa. Bagi pekerja yang sudah kembali bekerja di kantor dan masyarakat yang sudah mulai melakukan rutinitas di luar rumah, tetap harus menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut. Di beberapa tempat seperti di kantor, di supermarket atau perbelanjaan seperti mall dan gerai toko seperti mungkin tempat makan junk food, KFC, McDonald's, pizza, Starbucks sudah melakukan protokol Jokowi kesehatan. mengatakan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara akan mengalami penurunan yang dalam. Apa sebenarnya perbedaan dan juga persamaan dari setiap krisis? Awan mendung perjalanan ekonomi global sejak awal tahun mulai terlihat tebal. Proyeksi ekonomi kita akan pulih. Menggambarkan betapa suramnya prospek ekonomi. Indonesia diyakini masih menghadapi tantangan sebelum akhir 2020. McDonald Sarinah akan menutup gerainya di gerai pertama di Indonesia di Sarinah, Jakarta Pusat. 5 juta perusahaan di seluruh dunia terancam dampak virus corona COVID-19. Nenek berusia 80 tahun ini hanya bisa pasrah lantaran dagangan kerupuk ubi miliknya tak lagi bisa diandalkan. Dampak dalam sektor perekonomian akibat adanya virus corona. Dengan adanya pemberlakuan social distancing dari pemerintah, hal ini sangat berdampak bagi pedagang kaki lima. Yaitu yang dimana mereka merasakan dampak negatif dari adanya pemberlakuan sistem ini. Contohnya banyak pedagang kaki lima yang harus gulung tikar. Yaitu salah satu contohnya juga ada pada pedagang makanan ataupun minuman. Mulai tanggal 23 Maret sampai sekarang katanya tanggal 5 disuruh jualan. Terus mundur lagi tanggal 29 Mei. Terus gimana nasib makan PKL ini? Terus kalau jualan kalau apa? Kondisi serupa juga dialami Alin, perempuan 35 tahun yang biasa berdagang jus di Taman Kebon Rojo, Jombang. Taman Kebon Rojo juga menjadi lokasi diberlakukannya aturan physical distancing. Pedagang tidak diperbolehkan berjualan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Alin mengaku tidak bisa berbuat banyak dan hanya berdiam diri di rumah. Kita jualan sehari, buat makan sehari. Jadi amat sangat nggak bisa jualan dalam jangka waktu yang amat panjang. Larangan berjualan karena aturan physical distancing di Jombang, Jawa Timur berlaku sejak Maret hingga akhir Mei nanti.
Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur. Lalu selain dampak negatif, ternyata di sini ada juga dampak positif yang ditimbulkan akibat atau dengan adanya virus corona ini, yaitu yang dimana pedagang kaki lima mulai berjualan kebutuhan individu, seperti saat ini kita membutuhkan masker dan cairan antiseptik. Nah, untuk masker dan cairan antiseptik ini sangat dibutuhkan oleh kebanyakan orang, dan hal ini bagi pedagang kaki lima yang berjualan masker dan cairan antiseptik ini, mereka mulai meraup keuntungan. Yang kedua itu, dengan adanya pedagang kaki lima yang sudah mulai menutup usaha mereka, jadi yang sebelumnya lalu lintas mungkin yang kurang tertib, kan mereka pedagang kaki lima suka berjualan di sembarang tempat. Dengan adanya mereka menutup dagangan mereka, jadi lalu lintas mungkin semakin tertib dan akan terjaga dengan baik. Yang kita tahu pada saat pandemi ini banyak sekali dampak-dampak negatif yang terjadi pada sektor seperti perekonomian, kesehatan, pendidikan. Tetapi ada juga dampak positif dari pandemi COVID-19 ini terhadap penjualan online shop. Sri Mulyani sehari-harinya berjualan jamu keliling di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Namun ketika pandemi corona, aktivitas berjualan jamu kelilingnya harus terhenti. Dengan bantuan anaknya, Sri Mulyani mulai berjualan jamu secara online memanfaatkan media sosial. Sri Mulyani mengaku berjualan online cukup membantu keberlangsungan bisnisnya selama pandemi. Dalam sehari, Sri bisa menjual 15-30 botol jamu. Keberhasilan dagangannya juga menjadi lebih diperhatikan sesuai standar pencegahan COVID-19, yakni dengan mencuci tangan serta menggunakan sarung tangan dan masker. Biasanya keliling Mas, ini kalau ada corona, jadinya aku jalan protokol semua, nggak boleh keluar orang. Jadinya aku usahanya lewat online Mas, dibantu anak saya. Sementara Mutiara Kamila sudah sejak 2012 berbisnis online dengan menjual pakaian wanita. Bisnisnya kini sudah memiliki 2 toko offline di Depok dan akan buka di Bekasi. Namun saat pandemi corona melanda, Mutiara harus menutup toko offline dan hanya menjual produk secara online melalui website dan sosial media. Keterbatasan di masa pandemi ini dapat diatasi dengan tetap berbisnis secara online dan melaksanakan standar pencegahan COVID-19. Apa yang people do really needs gitu. Nah, dari sini kita bisa berkembang banyak sekali ide bisnis baru. Kayak misalnya food delivery services atau masker atau hand sanitizer. Mungkin banyak, tapi kuncinya adalah be different. Sebagai contoh ya, kalau misalnya masker nih, jangan sampai kita produksi masker ya emang sama aja kayak yang jual lainnya gitu, yang ada di pasaran. Kita harus bikin masker yang emang signature-nya apa, ciri khasnya apa, supaya orang mau beli. Kebutuhan pangan masih menjadi peluang bisnis yang tinggi. Di masa pandemi corona ini, para pebisnis yang akan berpindah ke bisnis online harus mengoptimalkan daya tarik profil di media tempat berjualannya, serta responsif terhadap pembeli. Jadi satu, stoknya harus bagus, kemasan packagingnya harus bagus, harus reliable dan responsif terhadap customer, karena dia 24 hours orang bisa hubungin. Nah, saya pikir itu yang mungkin perlu diperhatikan ketika shifting, dan tentu bukan hanya sekedar digitalkan dari yang analog, tapi itu tadi ya, mindset kita, cara berpikir kita berarti ya juga harus shifting ke situ. Produsen di masa sekarang ini harus sigap memasarkan produknya secara online. Dengan bergesernya aktivitas jual beli secara online, diharapkan dapat menjadi peluang bisnis baru bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, terus upaya pemerintah juga nggak diem aja gitu. Akibat adanya COVID-19 ini, pemerintah kita itu bisa dibilang sangat bertanggung jawab ya, menurut saya. Karena pemerintah kita itu menghimbau masyarakat untuk selalu
jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Kalau yang nggak pakai masker itu dikenakan sanksi kan, bisa denda, bisa sanksi kayak kita membersihkan tempat umum gitu kan. Terus ada yang kena tegur polisi juga kan. Nah itu tuh tanpa terkecuali ya. Terus yang kedua itu pemerintah kita juga melakukan tracing. Nah tracing ini gimana? Deteksi kasus dan penelusuran kontak. Dalam penanganan kasus COVID-19, kita bisa mengkategorikan orang berdasarkan kondisinya. Mereka yang tidak terinfeksi, mereka yang terinfeksi dengan gejala yang jelas, dan mereka yang terinfeksi namun belum menunjukkan gejala apapun, sehingga tidak bisa dibedakan dengan mereka yang negatif. Mereka dapat menjadi sumber penyebaran utama. Karena itu, sangat penting untuk melakukan contact tracing atau penelusuran kontak untuk dapat dilakukan karantina yang tepat sasaran sesegera mungkin, sehingga penyebaran lebih lanjut dari COVID-19 dapat dihambat atau bahkan dihentikan. Ketika terdapat seseorang yang diperkirakan mengidap COVID-19, tes harus dilakukan sesegera mungkin untuk mendapatkan konfirmasi hasil secepatnya. Ketika konfirmasi telah didapatkan, hal yang paling penting dilakukan kemudian adalah melakukan contact tracing atau penelusuran terhadap orang-orang yang telah melakukan kontak dengan pasien positif tersebut. Ketiga itu pemerintah kita juga memberikan bantuan sosial seperti memberikan dari segi pendidikan ya, memberikan kuota gratis kepada mahasiswa dan siswa ya. Terus pemerintah kita juga memberikan bantuan dana untuk para pekerja dan prakerja ya, yang gajinya di bawah 5 juta. Terus juga pemerintah kita juga membantu yang pedagang kaki lima itu untuk menaikkan usaha mereka supaya mereka masih bisa bertahan gitu. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan dan pencegahan COVID-19, masyarakat juga harus ikut dalam menghadapi dampak COVID-19 di masa pandemi ini. Salah satunya adalah dengan cara menjaga kesehatan, baik itu kesehatan diri sendiri maupun kesehatan orang lain guna mencegah penularan COVID-19. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Langkah yang pertama yaitu membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik, atau dapat juga dengan menggunakan cairan antiseptik. Lalu yang kedua, hindari menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut menggunakan tangan yang tidak bersih. Lalu yang ketiga, jika tidak ada urusan yang penting, sebaiknya di rumah saja. Lalu yang keempat, jika harus keluar rumah, maka gunakanlah masker yang menutupi bagian hidung dan mulut. Lalu yang kelima, menjaga jarak dengan orang lain guna untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Lalu yang keenam, sesampainya di rumah setelah berpergian, segeralah mandi dan berganti pakaian. Lalu yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi dan protein, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, dan mengkonsumsi vitamin. Lalu yang kedelapan, hindari kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Lalu yang terakhir, seseorang harus selalu berpikiran positif agar kesehatan mentalnya dapat terjaga dengan baik. Lalu kurangi juga untuk menerima informasi mengenai COVID-19 dari sumber yang tidak percaya. Dan jangan membaca atau menonton informasi tersebut secara berlebihan, karena akan mengganggu kesehatan mental seseorang.